Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat pada kalian yang sudah menyimak materi di pertemuan pertama sekaligus menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tuntas. Baik, sekali lagi jangan lupa kalian like, share, and subscribe, serta klik gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi balasan komen dari Bapak yang telah kalian berikan di laman channel YouTube ini. Seperti biasa, kalian simak materi ini secara tuntas dari awal hingga akhir, yang mana pada akhir materi akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab, dan jawaban kalian tulis di kolom komentar dengan format nama lengkap, tanda pagar kelas, tanda pagar jawaban. Dan jangan lupa kalian screenshot dan kirimkan pada link yang terdapat pada kolom deskripsi channel YouTube ini. Baik, kita langsung on the way saja menuju materi di pertemuan kali ini dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara. Namun, yang kita bahas adalah sub materi kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Lihat di sini, nilai itu berasal dari kata Latin, yaitu valere, yang berarti kuat, baik, dan berharga. Nah, di sini kita lihat sama-sama. Oke, Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nilai material. Seperti yang kita ketahui bahwasanya nilai material ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Bapak kasih contoh. Contohnya adalah uang yang berguna bagi manusia karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Sekali lagi, yang pertama yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Berguna bagi manusia. Contohnya salah satunya adalah uang yang berguna bagi manusia karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Yang kedua di sini, Notonegoro mengatakan bahwasanya nilai yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contohnya apa? Bapak akan kasih contoh yang sederhana, yaitu tentang kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini kan sebagai transportasi vital bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Bisa saja untuk pergi ke sekolah, kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini adalah nilai kerohanian, di mana nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Secara garis besar, nilai kerohanian dapat dibagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, ingat baik-baik. Yang pertama yaitu nilai kebenaran atau kenyataan. Apa itu? Yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal manusia. Apa contohnya? Yaitu orang yang dituduh bersalah tetapi belum terbukti melakukan kesalahan, tidak lantas dihukum, tapi harus melalui proses peradilan terlebih dahulu. Artinya mengadopsi asas praduga tak bersalah. Itu salah satu contohnya. Yang kedua yaitu nilai keindahan. Apa itu nilai keindahan? Yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia atau estetika. Apa sih contohnya? Contohnya yaitu rumah biasanya akan terasa lebih asri apabila ditanami bunga. Nah, masih banyak lah ya contoh-contoh yang lainnya. Silakan kalian cari tahu sendiri. Ketiga yaitu nilai moral atau kebaikan, yaitu nilai yang berasal dari kehendak atau kemauan. Kita ambil contoh misalkan Mang Samin menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan. Jadi Mang Samin itu berarti sudah melaksanakan nilai moral. Nah, yang keempat adalah nilai religius, yaitu nilai ketuhanan yang berkaitan dengan ketuhanan. Contohnya misalkan agama Islam mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Agama Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari keempat nilai kerohanian yang dikemukakan oleh Notonegoro.
Baik, sebelum membahas fungsi ideologi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian ideologi. Ideologi itu berasal dari dua suku kata, yaitu idea dan logos, di mana idea itu berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Adapun logos berarti ilmu. Sehingga secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau ilmu yang berbicara tentang sebuah ide atau ide. Terdapat beberapa pengertian mengenai ideologi. Bapak ambil contoh menurut W. Newman. Dia mengatakan bahwa ideologi merupakan seperangkat gagasan yang menjelaskan atau melegalisasi tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup dilihat dari segi tujuan, kepentingan, atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas di mana ideologi itu muncul. Nah, itu adalah salah satu contoh pengertian ideologi menurut W. Newman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi ideologi. Apa sajakah fungsi ideologi itu? Kita sama-sama saksikan di slide. Yang pertama yaitu menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua yaitu menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah ideologi itu penting? Jawabannya adalah iya. Ideologi penting bagi suatu negara bisa dilihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Terdapat dua jenis ideologi, yaitu ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup. Kita akan bahas perbedaan keduanya. Yang pertama, kita akan bahas tentang ideologi terbuka. Menurut Kailan, ciri-ciri dari ideologi terbuka yaitu yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dan yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang kedua adalah ideologi tertutup, di mana menurut Kailan, ciri-ciri ideologi tertutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbaiki masyarakat. Dan yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Ideologi tertutup memiliki beberapa macam, diantaranya ideologi fasis, di mana secara etimologis fasis berasal dari kata fasismo yang merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin. Nah, dengan pandangan politik, fasis merupakan sebuah pemikiran atau gerakan politis yang menindas. Di dalam gerakan fasis berisi tujuan untuk memaksa individu dan juga masyarakat luas untuk melakukan hal yang seragam yang dikehendaki oleh penguasa. Nah, contohnya negara yang melalui fasis adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, tidak ada satupun negara yang mengakui paham fasis secara terbuka. Selanjutnya, ia adalah ideologi komunis. Komunis atau paham komunisme secara umum adalah sebuah ideologi materialisme dialektika dan materialisme historis. Ini karena paham atau teori tersebut tidak percaya terhadap mitos, tahayul, maupun agama. Dengan begitu, tidak ada pemberian doktrin terhadap masyarakat. Karena di dalam komunis, ada sebuah prinsip yang mengatakan bahwa agama dianggap candu yang membuat seseorang berangan-angan tentang sesuatu hal yang tidak nyata dan rasional, serta dapat membatasi diri untuk memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan maju. Negara-negara yang berideologi komunis hingga saat ini adalah Tiongkok, Laos, Vietnam, dan juga Korea Utara. Inti dari paham ideologi komunisme ini sendiri merupakan penerapan ajaran sosial radikal Marxisme-Leninisme, tidak memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan atau ateisme. Dari arti kedua ideologi ini, perbedaannya adalah kita lihat bahwa ideologi terbuka itu bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Artinya, yaitu bahwa sistem ini bersifat demokratis dan terbuka. Nah, ini adalah untuk ideologi terbuka. Sedangkan ideologi tertutup itu bersifat otoriter, yaitu negara berlaku sebagai penguasa, dan juga totaliter. Apa itu totaliter? Totaliter itu sendiri adalah pemerintah dengan kekuasaannya mempunyai hak mutlak untuk mengatur di segala bidang aspek yang ada.
Nah, kalau gitu, bagaimana dengan Pancasila? Apakah Pancasila masuk ideologi terbuka atau tertutup? Kita lihat. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Dengan demikian, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Baik, kita lihat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka ada 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nah, yang terakhir yaitu nilai praktis. Apa itu nilai praktis? Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar hidup dalam masyarakat atau tidak. Sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealistis, dimensi normatif, dan juga dimensi realistis. Bapak akan jelaskan satu persatu. Dimensi idealisme adalah nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Nah, dalam hal ini adalah hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedua dimensi normatif adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma kenegaraan yang lebih operasional. Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Yang terakhir yaitu dimensi realistis. Apakah itu? Dimensi realistis adalah suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai ideal dan normatif, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Baiklah anak-anak, dari uraian materi yang telah Bapak jelaskan, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, saatnya kita simak pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Simak baik-baik. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika sebuah negara tidak memiliki ideologi? Sekali lagi, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika sebuah negara tidak memiliki ideologi? Nah, silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format nama lengkap, tanda pagar kelas, tanda pagar jawaban kalian. Setelah itu, kalian screenshot, kemudian kirimkan ke link yang ada di kolom deskripsi. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembelajaran di pertemuan kedua ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.